Felt me like a Hellcat. Halo semua, balik lagi di channel Comfort Zone When Gaming Becomes So Comfort Today. Masih bersama gua Adam di sini. Nah, sebelum gua mulai ya, gua mau kasih tahu dulu kalau video plot cerita God of War Ragnarok mungkin akan sangat delay karena rupanya masih di script dan masih diedit dulu naskah-naskahnya sama Bro Ganes. Cuman ya gue yakin kalian harusnya udah pada nonton ya di channel-channel yang lain. Nah, sambil nunggu cerita God of War Ragnarok ini naik, mungkin gua akan bahas dulu pembahasan santai mengenai 20 hal yang ada di game God of War Ragnarok yang ternyata tidak sesuai dengan mitologi aslinya. Nah, sebelumnya gue pengen kasih tahu dulu bahwa video ini pastinya akan mengandung banyak spoiler. Jadi buat kalian yang nggak mau kena spoiler, gue saranin untuk stop sampai sini aja. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa game God of War Ragnarok ini memang mengangkat dari mitologi Nordik. Nah, walaupun seperti itu, ternyata banyak juga hal-hal yang rupanya nggak mengikuti cerita di mitologi aslinya. Nah, walaupun gitu sebenarnya menurut gue pribadi sih sebenarnya nggak salah. Dan hal itu justru malah menciptakan cerita baru yang menjadi tidak terduga dan lebih fresh. Nah, sebab itu pada video ini gue udah ngerangkum 20 hal yang rupanya nggak sesuai dengan mitologi aslinya. Nah, buat kalian yang sampai sini masih berminat sambil belajar-belajar mengenai mitologi Nordik aslinya seperti apa sih, langsung aja kita mulai pembahasannya, and let's begin list guys. Nah, yang pertama, di kepercayaan Nordik sendiri, sampai sekarang sebenarnya sudah banyak lah buku-buku atau teks tertulis yang menggambarkan dan mendeskripsikan dewa-dewi mereka. Contoh misalnya Odin yang biasanya digambarkan usianya sudah tua dengan memiliki mata satu dan berjanggut, yang biasanya juga membawa tongkat. Lalu Thor yang biasanya juga digambarkan memiliki fisik yang kuat, lalu rambut merah dan suka minum dan mabuk-mabukan. Nah, dari gambaran Odin dan Thor itulah dijadikan acuan dan diadaptasikan juga ke dalam film dan gamenya, sehingga kebanyakan disamakan dengan mitologi aslinya. Nah, namun dari semua teks dan buku-buku tertulis tentang penggambaran dewa-dewi Nordik sebenarnya, tidak ada satupun dari teks di kebudayaan mereka yang secara jelas mengatakan bahwa Odin ataupun Thor ataupun dewa-dewi lain seperti Baldur bahkan Loki ini memiliki tato. Nah, tapi yang kita lihat bersama, bahkan pada game God of War Ragnarok, kebanyakan dari dewa-dewa yang kita lihat ini justru malah memiliki tato. Bahkan Baldur aja tatonya ini udah banyak banget ya. Nah, kebayang zaman dulu dia bikin tato di mana. Nah, bahkan Mimir aja yang cuman ada kepalanya doang itu juga punya tato. Nah, sehingga hal mengenai tato inilah yang kemungkinan tidak sesuai dengan mitologi aslinya. Nah, cuman kalau buat gue pribadi, adanya tato mungkin sekedar untuk menambah kesan garang aja. Apalagi game ini terkenal game yang cukup keras. Biar menambah aura-aura kegarangan karakter-karakter di dalam dunianya menurut gue. Nah, yang kedua ini mengenai kematian Baldur. Nah, walaupun pada game dan mitologi aslinya kematian Baldur ini sama-sama di-trigger dari tanaman mistletoe. Nah, namun pada game God of War 2018, Santa Monica Studio memilih cara yang berbeda untuk mematikan Baldur. Nah, mungkin gue jelasin dulu ya. Kalau berdasarkan mitologi aslinya, Baldur ini tewas karena tertusuk ranting yang terdapat tanaman mistletoe. Nah, jadi sama seperti di game, pada mitologi aslinya pun Baldur ini memang dikenal sebagai dewa yang gak akan bisa mati karena akibat dari spell yang diberikan oleh Dewi Frigg atau ibunya Baldur sendiri. Nah, lalu para dewa-dewi yang mengetahui Baldur ini memiliki kemampuan yang hebat, mereka mengajak Baldur ke sebuah perjamuan. Nah, di tengah perjamuan itu para dewa-dewi di sana bersenang-senang. Mungkin perjamuan itu sebenarnya hanya untuk menunjukkan kepada yang lain bahwa Baldur ini sangat sakti gitu ya. Bahkan berapa di antara dewa-dewa yang lain juga mencoba untuk menebas tubuhnya Baldur. Bahkan ada juga yang mencoba melemparkan batu-batu ke tubuhnya Baldur. Namun saat itu Baldur dengan ajaib tidak bisa terluka, bahkan mati saat itu. Nah, namun Loki yang melihat kejadian itu, sang dewa pembuat onar, mengetahui kelemahan Baldur sebenarnya. Lalu diam-diam Loki sudah membawa tanaman mistletoe. Lalu ia mendekati ke seorang dewa buta yang bernama Hother. Nah, Loki lalu menyuruhnya untuk menyerang dan menusuk Baldur secara terus-menerus. Dan tragisnya pada saat itu Baldur langsung tewas seketika. Nah, hal itu membuat para dewa-dewi di sana menjadi sangat terkejut. Nah, namun pada game God of War 2018, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Baldur ini tewas setelah lehernya dipertekin sama Kratos.
sesaat setelah Baldur ini tertancap tanaman mistletoe yang berada di kalungnya Atreus atau Loki. Jadi secara nggak langsung kematian Baldur pada mitologi dan game memang sama-sama di-trigger oleh Loki, namun dengan cara yang berbeda. Nah, yang ketiga selanjutnya sejarah mengenai matanya Odin yang hilang. Nah, terkait matanya Odin ini juga adanya perbedaan antara versi mitologi asli dengan versi game-nya. Nah, berdasarkan mitologi aslinya, matanya Odin ini hilang satu karena Odin ini dulu memang berambisi untuk ingin mendapatkan segala sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Sehingga Odin berkelana untuk mencari sebuah sumur yang bernama Sumur Ur yang berlokasi di dasar pohon Yggdrasil. Nah, menurut kepercayaan, dewa yang berhasil minum air yang berasal dari Sumur Ur ini diyakini akan memiliki sumber pengetahuan yang besar sehingga ia akan menjadi tahu segalanya. Nah, Odin yang saat itu sangat berambisi ingin memiliki sumber pengetahuan, ia pergi berkelana mencari sumur tersebut. Nah, namun rupanya Sumur Ur selalu dijaga oleh Mimir, sang makhluk bayangan yang memiliki pengetahuan yang juga sangat banyak karena ia juga tahu segalanya dengan meminum air yang berasal dari sumur itu juga. Nah, Mimir memperbolehkan Odin untuk minum dari sumur tersebut. Namun dengan syarat Odin harus mengorbankan satu matanya. Nah, akhirnya Odin lalu mencungkil matanya sendiri dan menjatuhkannya ke dalam sumur. Dan dari situlah Odin diizinkan minum dari air Sumur Ur tersebut. Nah, itu berdasarkan mitologinya. Nah, kalau di game God of War sendiri sangat berbeda dengan mitologi aslinya. Dan pada game terdapat dua versi. Yang pertama ini versi Odin. Nah, kalau si versi Odin, dia mengatakan bahwa ia kehilangan satu bola matanya setelah berupaya mencoba mempelajari atau mencari tahu tentang topeng kuno yang diduga topeng ini jika disatukan dapat melihat celah antar dunia dan dapat memberikan pengetahuan tanpa batas. Nah, namun versi yang diceritakan sama Odin ini adalah versi kebohongan. Nah, karena menurut Mimir, saat dalam perjalanan, si Mimir ini bercerita bahwa suatu hari ia pernah memperlihatkan suatu sumur yang bernama Sumur Mimisberner kepada Odin. Nah, sumur yang dipercaya juga memiliki sumber ilmu pengetahuan di dalamnya. Nah, namun Mimir diam-diam mencampuri air sumur tersebut dengan jamur beracun yang kekuatannya bisa membuat efek halusinasi, bahkan untuk dewa sekuat Odin sekalipun. Nah, saat melihat sumur tersebut, dengan cepat Odin ini terkena halusinasi dari efek jamur tersebut dan Odin saat itu mulai membutakan kedua matanya. Nah, namun belum sempat membutakan kedua matanya, Mimir menyadarkan Odin dari halusinasinya. Nah, walaupun diprank sama Mimir, Odin masih mempercayai Mimir sebagai penasehatnya. Walaupun pada akhirnya Odin memenjarakan Mimir di sebuah pohon dan menyembunyikan matanya Mimir di dalam patungnya Thor. Nah, di sini menjadi sangat masuk akal kalau Odin ini berbohong tentang matanya sama Atreus. Karena rasanya sangat memalukan mungkin ya bagi raja sekelas Odin yang perkasa menceritakan ke seorang anak muda bagaimana dia ditipu sama Mimir untuk minum dari sumur yang penuh dengan air jamur. Kayak nggak ada harga dirinya ya. Nah, perbedaan selanjutnya berada di tangannya Dewa Tyr. Nah, berdasarkan cerita di mitologi aslinya, tangan Dewa Tyr ini memang pernah putus karena digigit sama Fenrir. Nah, diceritakan di mitologinya satu momen Fenrir, anak dari Loki ini, dia diceritakan berhasil lah ditahan sama Odin di Asgard. Nah, Fenrir yang memiliki kemampuan untuk tumbuh menjadi sangat besar dengan sangat cepat membuat keresahan di antara para dewa-dewa. Nah, karena ketakutan, para dewa berpura-pura untuk memainkan sebuah permainan untuk mengikat Fenrir untuk mencari tahu apakah Fenrir ini dapat membebaskan diri sendiri. Nah, Fenrir setuju untuk ikut bermain. Nah, namun Fenrir ini pintar. Dia nggak mau dikebulin sama para dewa dan khawatir ia akan terbelenggu selamanya. Fenrir meminta syarat sebagai jaminan. Jika ada satu dewa yang mau meletakkan tangannya di mulutnya, ia mau mengikuti permainan tersebut. Jadi pahit-pahitnya kalau Fenrir ini dikebulin, dia akan siap untuk menggigit tangan dewa tersebut. Nah, pada saat itu hanya Dewa Tyr yang berani meletakkan tangannya di mulut Fenrir. Nah, walaupun berulang kali Fenrir mampu bebas dari belenggu tali yang mengikatnya, sampai akhirnya para dewa-dewa ini mendapatkan tali Gleipnir yang dibuat oleh para kurcaci. Nah, begitu tali Gleipnir ini berhasil mengikat Fenrir, seketika Fenrir ini nggak bisa bebas. Nah, sadar bahwa saat itu dia telah ditipu, Fenrir lalu menggigit tangannya Tyr hingga putus. Nah, karena itulah Tyr dikenal sebagai dewa bertangan satu. Nah, pada game God of War Ragnarok diceritakan juga bahwa sebenarnya tangannya Tyr ini memang sempat putus, namun berhasil tumbuh kembali. Nah, perbedaan dengan di mitologinya, Tyr pada God of War Ragnarok mencoba membelenggu serigala Garmer, biar Garmer ini bisa ditahan di Helheim. Nah, perbedaan selanjutnya yakni silsilah dari Loki.
Nah, menurut mitologinya, Verbauti adalah ayahnya Loki. Nah, namun semenjak dimasukkannya Kratos di series God of War sebagai ayahnya Atreus atau Loki, artinya tidak adanya tokoh Verbauti. Satu-satunya nama Verbauti muncul pada saat mural di ending God of War 2018, di mana saat itu Kratos dipanggil sebagai Verbauti oleh para ras giant. Hal itu mengindikasikan bahwa Kratos ini direferensikan juga sebagai Verbauti, tokoh yang ada di dalam mitologi Nordik. Oke, yang keenam, perbedaan selanjutnya ada pada kemunculan burung Harisvelgr. Nah, jika merujuk pada mitologi aslinya, burung Harisvelgr ini yang kita lihat ini sejatinya sedang bertengger di ujung dunia. Itu menurut mitologinya, atau di bagian utara Valhalla. Dan menurut kepercayaan Nordik, saat burung ini terbang, kepakan sayap inilah yang menimbulkan angin bertiup di dunia. Nah, namun pada game God of War 2018, secara basic story-nya memang banyak kesamaan dengan mitologinya. Namun hanya lokasinya aja yang berbeda. Nah, pada God of War 2018, diceritakan burung Harisvelgr ini bertengger di dunia orang mati atau di Helheim untuk mengawasi para arwah. Jadi hanya beda lokasi aja sebenarnya antara mitologi dengan versi game. She knew the tears were closed. And there's no reward for Oke, selanjutnya kemunculan naga Nidhogg yang juga rupanya berbeda dengan mitologi aslinya. Nah, berdasarkan mitologinya, naga Nidhogg adalah penjaga akar pohon Yggdrasil yang bertugas untuk menyimbangkan dunia. Nah, menurut kepercayaan Nordik, salah satu tanda akan dimulainya Ragnarok ini adalah munculnya naga Nidhogg yang selama ini sedang bersemayam. Salah satu tanda Ragnarok ketika naga Nidhogg ini telah berhasil mengunyah akar pohon Yggdrasil sehingga membuat pohon tersebut menguning dan dunia yang ditopang akan menjadi berubah ke musim salju selama 3 tahun berturut-turut. Lalu pada saat Fimbulwinter yang sudah semakin parah, nantinya naga ini akan keluar dari dunia bawah sambil membawa para penjahat yang sudah mati. Lalu bersama dengan para ras giant, bersama-sama ia akan menyerang para dewa Aesir. Dan pada akhirnya Nidhogg akan selamat setelah Ragnarok dan dia akan menjadi kekuatan jahat yang akan terus menyeimbangkan kebaikan di dunia. Dan namun pada God of War Ragnarok, nasib dari naga Nidhogg ini sangat berbeda dengan mitologinya. Karena kemunculan naga ini bukan menandakan Ragnarok, namun di-trigger ketika Freya sedang mencoba untuk melepaskan kutukannya dari Odin agar Freya ini bisa bebas meninggalkan Midgard. Nah, strategi licik Odin membuat kutukan yang menyatukan Freya dengan akar pohon Midgard ini sehingga Freya tidak bisa pindah realm, sehingga secara nggak langsung Freya kalau mau melepaskan kutukannya ia harus berhadapan dengan Nidhogg, sang penjaga akar pohon Yggdrasil. Nah, namun nasib Nidhogg pada God of War ini cukup mengenaskan setelah kepalanya disembelih sama Kratos. Dan selanjutnya yang nggak sesuai dengan mitologi aslinya yakni nasib dari Magni dan Modi atau anaknya Thor, sang dewa petir. Nah, berdasarkan mitologi aslinya, Magni dan Modi ini sebenarnya memiliki nasib yang jauh lebih baik dibandingkan nasib di versi game. Karena memang Magni dan Modi diceritakan dua dewa ini adalah dua dari sekian banyak dewa yang masih selamat setelah kiamat Ragnarok terjadi. Nah, namun pada game God of War 2018, nasib buruk menimpa mereka berdua. Karena diceritakan pada versi gamenya, Magni dan Modi harus tewas setelah dikalahkan oleh Atreus dan Kratos. Nah, walaupun begitu, tewasnya dua dewa ini dijadikan background story mengapa Thor ini menjadi sangat membenci Kratos dan Atreus. Di God of War Ragnarok terdapat scene ketika Kratos bertemu dengan Putri Duyung yang bernama Lady of a Forge. Nah, didasarkan pada mitologi Nordiknya, karakter ini mendekati karakter bernama Ran. Nah, namun Ran pada mitologi Nordiknya adalah dewi yang melambangkan laut. Secara wujudnya di dalam mitos tidak pernah digambarkan sebagai sesuatu yang mirip dengan Putri Duyung sebenarnya. Selanjutnya yaitu kemunculan serigala yang bernama Garmr. Nah, Garmr rupanya memiliki nasib yang berbeda di versi mitologi aslinya dengan versi gamenya. Berdasarkan mitologinya, Garmr adalah seekor serigala yang diyakini ia adalah peliharaannya dari Hel atau anaknya Loki. Nah, Garmr ini akan melepaskan diri saat Ragnarok tiba bersama dengan banyak monster lain yang terikat dan dipenjara untuk menghancurkan dunia. Nah, menurut Poetic of Edda, salah satu tanda dimulainya Ragnarok adalah lolongan Garmr. Dia akan memutuskan rantainya dan untuk pertama kalinya meninggalkan Helheim dan memasuki Midgard.
Nah, namun pada God of War Ragnarok, Santa Monica Studio menyiapkan skenario khusus untuk Garmer. Karena Garmer versi game God of War Ragnarok adalah Fenrir. Jadi memang di awal game God of War Ragnarok, Atreus memiliki serigala peliharaan yang bernama Fenrir. Diceritakan Fenrir sudah sekarat karena usianya yang sudah tua. Nah, detik-detik sebelum Fenrir tewas, Atreus tanpa sadar terdengar mengucapkan mantra yang membuat jiwa Fenrir ini terkirim ke dalam pisau miliknya. Nah, di Helheim, ketika Kratos terlihat kesulitan ketika diharuskan membunuh Garmer, sang penjaga gerbang alam kematian, Kratos terlihat tidak dapat membunuhnya karena bagaimana bisa membunuh makhluk yang tanpa jiwa dan sudah mati. Nah, sehingga pada momen itu Atreus memiliki ide dengan melemparkan pisau miliknya. Hal itu membuat terkirimnya jiwa Fenrir yang berada di dalam pisau ke dalam tubuhnya Garmer. Seketika membuat Garmer ini menjadi patuh dan dekat dengan Atreus. Jadi fisik Fenrir yang ada di game God of War Ragnarok ini sejatinya adalah fisik Garmer. Cuman jiwa di dalamnya adalah jiwa Fenrir. Suatu nasib yang sangat tidak terduga ya bagi Fenrir di versi game-nya. Boy. Yeah. I missed you too. Oke, selanjutnya berdasarkan mitologinya, Fenrir ini adalah anak dari Loki. Jadi hasil buah cintanya dengan Angerboda. Fenrir juga memiliki role yang sangat penting, terutama saat kiamat Ragnarok terjadi. Karena ceritakan, saat Ragnarok nanti, Fenrir lah yang akan membunuh Odin dengan rahang tajamnya. Nah, namun pada mitologinya juga diceritakan saat berhasil membunuh Odin, Fenrir juga akan tewas oleh anaknya Odin yang bernama Vidar, yang menuntut balas atas kematian ayahnya. Nah, namun pada versi game, Fenrir ini hanyalah seekor serigala biasa yang dekat dengan Atreus. Dan sayangnya, Fenrir harus tewas di awal game. Nah, namun Santa Monica Studio menciptakan plot baru dengan menghidupkan kembali Fenrir, namun dalam wujud serigala Garmer. Nah, karena kalau kalian simak di list sebelumnya, Fenrir yang satu jiwanya ini sempat tertahan di pisau milik Atreus, akhirnya ditransfer sisa jiwanya ke dalam tubuh serigala Garmer, sehingga Fenrir ini bisa dibilang hidup lagi, cuman dalam tubuh serigala Garmer. Nah, selanjutnya yang nggak sesuai dengan mitologi aslinya adalah status silsilah keluarga ular Jormungandr. Nah, berdasarkan mitologi aslinya, ular Jormungandr ini adalah anak dari Loki dan Angerboda, yang mitosnya ukuran dari ular ini sangat panjang, bahkan bisa mengitari seluruh alam. Gak cuma itu, ular Jormungandr ini juga memiliki peran penting pada saat Ragnarok nanti, karena ular inilah yang akan bertarung hebat dengan Thor, dan mereka berdua sama-sama tewas setelah epic battle. Nah, namun rupanya jika diadaptasikan ke dalam game, secara status silsilah keluarga, ular Jormungandr ini rupanya bukan anak biologis dari Atreus dan Angerboda. Jadi maksudnya terciptanya ular Jormungandr ini bukan hasil dari hubungan badan. Namun jika berdasarkan gamenya, sejatinya ular Jormungandr ini pada awalnya hanyalah seekor ular biasa yang ditemukan sudah tewas di Ironwood, tepatnya di dalam rumah nenek Grilla atau neneknya Angerboda. Jadi saat itu si Grilla ini dikenal suka mengambil jiwa-jiwa dari binatang yang sudah ia tangkap untuk dimasukkan ke dalam kuali, untuk nantinya bisa ia cicip untuk merasakan kebebasan atas jiwa tersebut. Nah, saat itu Loki dan Angerboda menemukan ular yang sudah tanpa jiwa di dalam rumahnya Grilla. Lalu dengan menggunakan bola marmer yang berisi jiwa salah satu giant bersama Angerboda, Loki mencoba memasukkan jiwa dari giant yang ada di dalam bola marmer tersebut sehingga jiwanya pindah ke dalam ular mati yang seketika membangkitkan kembali ular tersebut. Nah, namun seiring dengan berjalannya waktu, Atreus mengetahui bahwa ular yang baru saja ia bangkitkan memiliki kemampuan untuk berubah ukuran dengan sangat cepat, karena seketika pada saat Ragnarok, ular tersebut sudah sangat besar yang kita kenal dengan Jormungandr. Namun tidak sesuai dengan mitologinya, pada Ragnarok versi game, Jormungandr ini berhasil dikalahkan sama Thor setelah dirinya dipukul Thor dengan kekuatan besar, sehingga dipercaya Jormungandr mental ke masa lalu. Nah, cuman scene pada saat Thor memukul Jormungandr ini terasa sangat kurang banget ya. Jadi gua harap sebenarnya ada animatik yang epic, ternyata cuman sekedar ya gini doang gitu. Oke, perbedaan selanjutnya membuat gue pribadi cukup kecewa, terutama pada saat perang Ragnarok terjadi. Nah, karena perang Ragnarok versi game
kita nggak bisa menemukan tokoh Hel, si anaknya Loki, pada saat Ragnarok. Karena berdasarkan cerita mitologi aslinya, Hel ini adalah anak dari Loki. Namun sayangnya Hel memiliki takdir pahit setelah dipenjara dan dikirim Odin ke dunia Helheim atau alam kematian. Kemudian Hel memiliki otoritas penuh atas semua alam kematian. Bahkan Odin aja harus menghormati posisi Hel sebagai penguasa dunia bawah dan kendali total atas alam kematian. Hel pada mitologinya juga akan terlibat pada saat perang Ragnarok karena dialah yang akan memimpin pasukan dari alam kematian untuk menyerang dewa-dewa Aesir. Namun sayangnya pada game God of War Ragnarok tidak adanya kemunculan karakter ini. Padahal sudah berapa kali Kratos dan Atreus mengunjungi Helheim. Namun sayangnya tidak ada tanda-tanda kemunculan Hel bahkan sampai akhir game. Semoga gue masih berharap bahwa karakter ini mungkin sengaja disimpan untuk next God of War Nordic. Semoga aja, harapan. Oke, selanjutnya yang paling wadidaw di list ini, yang paling wadidaw dan sangat kontras dengan mitologinya dan sangat tidak terprediksi, yakni bagaimana cara Santa Monica Studio membuat kematian Thor. Nah, ini sejujurnya membuat gue kecewa lah, karena Thor yang terlihat overpower banget di awal mati dengan cara wadidaw gitu ya. Di mitologi sendiri, Thor ini sebenarnya akan tewas pada saat Ragnarok setelah pertarungan hebat dengan Jormungandr. Nah, namun pada game God of War, Thor ini tewas dibunuh sama bapaknya sendiri atau sama Odin. Karena Thor ini dianggap sudah tidak mau lagi disuruh-suruh sama Odin karena merasa sudah tidak sepemahaman dengan Odin, makanya Thor ini dibunuh sama Odin dengan cara ditusuk. Udah gitu aja. Sejujurnya gue expect lebih sebenarnya. No. I didn't want this. I did not want this. Nah, selanjutnya list yang gak kalah wadidaw setelah Thor mati, sekarang bagaimana cara Odin mati. Nah, kalau di mitologi aslinya, Odin ini mati setelah dibunuh sama Fenrir pada saat kiamat Ragnarok. Lebih tepatnya saat itu Odin tewas setelah merasakan tajamnya gigi-gigi Fenrir. Nah, namun pada game God of War Ragnarok ini rupanya Santa Monica Studio memiliki ide lain, yakni Odin tewas dengan cara yang di luar akal sehat manusia. Dan sejujurnya juga di luar ekspektasi kita. Nah, karena pada ending ketika Odin ini kalah, jadi sebelum ia benar-benar tewas, Loki ini menggunakan kemampuannya untuk mengirim jiwa Odin ke dalam batu, sehingga bisa dibilang Odin ini ditransfer ke dalam batu. Nah, namun Sindri yang nggak terima karena Odin ini telah membunuh Brok, akhirnya tiba-tiba mengambil batu tersebut dan menghancurkannya, sehingga membuat Odin menjadi tewas di tempat dengan cara yang sangat wadidaw. Lalu perbedaan selanjutnya ada pada sifat dari Loki atau Atreus. Nah, pada mitologinya, Atreus ini adalah anak dari pasangan Laufey dan seorang giant bernama Verbauti, yang kemudian Loki diangkat menjadi anak angkatnya Odin. Nah, saat hidup, Loki leluasa berbaur dengan para dewa sebelum diangkat menjadi anaknya Odin. Nah, menurut mitologi, Loki bukan seorang dewa. Dia nggak dianggap termasuk golongan dewa Aesir ataupun golongan Vanir, karena ia berasal dari golongan Jotun karena keturunannya. Namun karena dia memiliki kedekatan dengan Odin, makanya dia dianggap golongan Aesir. Nah, pada mitologinya, Loki ini terkenal suka mengacau dan suka memberikan tipu muslihat. Telah banyak masalah yang Loki buat, termasuk salah satunya dialah juga yang membuat Baldur ini meninggal, sehingga Loki ini sempat ditahan di Aesir. Dihukum oleh Odin, dijerat dengan isi perut dari anak-anaknya Loki sambil memberikannya racun ular yang setetes demi setetes mengenai dahinya Loki. Nah, namun pada God of War versi game, kita melihat sifat Loki yang jauh berbeda dengan versi mitologinya. Nah, walaupun diam-diam suka membangkang dan beberapa kali berbohong, namun Loki pada versi game tidak se-troublemaker mitologinya. Dan ia juga nggak pernah dihukum sama Odin di Asgard. Justru Odin lah yang malah mengundang Loki untuk datang ke Asgard dengan tangan terbuka. Oke, selanjutnya berdasarkan prosa Edda yang dituliskan pada abad ke-13, pada saat terjadinya Ragnarok nanti juga akan bergemanya trompet Galahorn yang akan ditiupkan oleh Heimdall, sang dewa penjaga Aesir. Sebagai penjaga Asgard, Heimdall memiliki Galahorn yang ia gunakan untuk memperingatkan dewa-dewa Aesir ketika Ragnarok tiba. Nah, dalam mitologinya, Heimdall menetap pada tepi Bifrost sambil berjaga-jaga dengan penglihatan yang tajam dan pendengarannya yang luar biasa. Dia dapat melihat sejauh 100 mil
dan bahkan mendengar suara rerumputan yang tumbuh di tanah. Bahkan ia juga dapat mendengar sehelai wol di atas domba. Heimdall bahkan jarang tidur. Bahkan Heimdall dipercaya membutuhkan lebih sedikit jam tidur daripada seekor burung, dan dia dapat melihat dengan baik di malam hari seperti di siang hari. Nah, ketika hari Ragnarok, akhir dari dunia seperti yang diramalkan, membuat jembatan Bifrost ini pecah. Nah, Heimdall akan menggunakan trompetnya untuk memainkan nada khusus yang akan didengar di Valhalla, dan ini akan membawa orang mati hidup kembali dan mereka akan berbaris ke alam yang disebut Vigrid, tempat pertempuran sebagai tempat pertempuran terakhir. Nah, trompet Galahorn akan memberikan peringatan bagi dewa-dewa Aesir. Nah, selama pertempuran Ragnarok, Heimdall ini akan melawan Loki dan pertarungannya akan membuat mereka ini berdua tewas. Nah, namun pada game God of War Ragnarok, Santa Monica Studio menciptakan karakter Heimdall dengan memiliki kepribadian yang sangat arogan dan sangat percaya diri pada kemampuannya. Pada pertemuan pertama dengan Atreus, Heimdall terlihat sangat tidak menyukai Atreus, bahkan ia hampir saja membuat Atreus tewas. Namun upaya itu semata-mata untuk melindungi dewa-dewa Aesir dari Atreus, yang mungkin saja sebagai dewa yang memiliki kemampuan untuk membaca pikiran, Heimdall ini sudah mengetahui maksud tujuan Atreus yang ingin mencari tahu tentang Asgard dan Odin. Yang membuat perbedaan antara mitologi dan gamenya adalah Heimdall pada versi God of War Ragnarok harus menerima takdir pahit setelah dibantai Kratos karena arogansi dan terlalu percaya diri dan yakin bahwa ia tidak bisa tersentuh ketika bertarung dengan Kratos. Dan justru arogansi itulah yang membuat Heimdall tewas. Nah, setelah tewas, Kratos mengambil Galahorn miliknya, dan pada saat detik-detik Ragnarok, Galahorn ditiupkan oleh Kratos sebagai tanda mulainya Ragnarok. Perbedaan selanjutnya ada pada karakter Surtur. Nah, menurut mitologi aslinya, Surtur adalah seorang fire giant, penjaga Muspelheim. Dia berdiri di perbatasan, mengacungkan pedang yang menyala-nyala. Pada saat akhir dunia, Surtur ditakdirkan untuk menjadi aktor utama dalam memimpin raksasa api untuk berperang melawan para dewa-dewa Aesir dan Vanir. Nah, selama pertempuran ini, langit akan terbuka, dan Surtur bersama pasukannya yang disebut Son of Muspel akan menerobos celah tersebut. Nah, Surtur akan berada di garis depan, lemparkan api ke seluruh penjuru dengan pedangnya yang lebih menyilaukan dari matahari. Surtur dan para pengikutnya juga akan menyerang Bifrost, dan jembatan itu akan hancur karena beban mereka. Lalu para giant dipimpin oleh Surtur akan maju ke sebuah tempat yang bernama Vigrid, dan di sana mereka akan bergabung dengan raksasa es dan iblis untuk melawan para dewa Aesir. Nah, pada saat Ragnarok, Surtur akan membunuh dewa Frey. Lalu di akhir pertempuran, Surtur akan membakar seluruh dunia dengan api, mengalahkan semua dewa. Namun setelah itu dunia yang baru akan muncul. Namun berdasarkan versi gamenya, Surtur pertama kali ditemukan oleh Atreus dan Kratos di Muspelheim. Sesuai dengan mural, Surtur selama ini masih bersemayam di Muspelheim, sedang menempa pedang-pedangnya. Nah, pada awal pertemuan dengan Kratos, Surtur tidak mau membantu Kratos karena ia tahu Ragnarok tercipta harus dibayar dengan nyawanya dan kekasihnya yang bernama Sinmara. Terungkap di sini bahwa Surtur dulu pernah mencintai seorang giant yang bernama Sinmara. Hasil dari buah cinta mereka bisa menciptakan Ragnarok jika tubuh Surtur dan Sinmara menyatu. Dengan konsekuensi mereka berdua akan mati. Ketika Kratos dan Atreus bertemu dengan Surtur, lalu di sana Surtur dicoba untuk diyakinkan agar mau bergabung dengan Sinmara agar membentuk Ragnarok. Nah, pada titik itu Surtur jelas menolak. Namun ketika Surtur melihat Blade of Chaos, ia sadar bahwa ada alternatif lain untuk menciptakan Ragnarok tanpa harus mengorbankan Sinmara. Surtur yang setuju untuk membantu Kratos membawanya ke dunia primordial, tempat di mana awal dunia tercipta. Nah, dari situ Surtur menjelaskan bahwa gabungan antara api primordial yang ada di dalam Blade of Chaos dan jantung Sinmara yang berada di dalam tubuhnya akan men-triggernya untuk menjadi raksasa ukuran besar dan akan menciptakan Ragnarok. Nah, setelah menggabungkan api primordial di dalam Ragnarok dan jantung Sinmara, kemudian Kratos melepas Surtur. Untuk kemudian Kratos meniupkan Galahorn untuk menciptakan Ragnarok dan menghancurkan Asgard dengan cepat. Nah, setelah kematian Odin, Ragnarok muncul dan menusukkan pedangnya ke Asgard. Lalu di dalam prosesnya, Surtur mengorbankan dirinya saat Asgard hancur dalam ledakan besar. Nah, list yang satu ini sudah pasti sangat fatal banget, yakni kemunculan Kratos di dalam mitologi Nordik. Bisa dikatakan Kratos ini merusak tatanan mitologi Nordik,
karena telah datang jauh-jauh dari Yunani ke Nordik. Artinya konsep cross antara mitologi ini sebenarnya sudah sangat jauh dari mitologi aslinya yang nggak pernah ada kita dengar. Adanya perpindahan dari mitologi satu ke mitologi lain. Nah, kalau adaptasi dari mitologi aslinya, Kratos sendiri berasal dari mitologi Yunani dengan mewakili tokoh bernama Kratos, yakni anak pasangan dari Titan yang bernama Styx dan Pallas. Sehingga kemunculan Kratos yang sejatinya berasal dari Yunani dan muncul di Nordik sudah pasti sangat jauh dari mitologinya. Namun terlepas Kratos berasal dari Yunani, jika dilihat dari peran yang dimainkan oleh Kratos sebagai orang tuanya Atreus, artinya kalau kita ambil dari mitologi aslinya, Kratos ini adalah seorang giant yang bernama Verbauti, yang juga merupakan bangsa giant, ayah dari Loki. Nah, Verbauti yang dituliskan di Prophecy of Edda pada abad ke-13 menggambarkan sosok yang sangat berbahaya dan penuh amarah. Sedangkan kalau kita lihat pada versi God of War 2018 dan Ragnarok, sosok Verbauti jika dikompar ke Kratos terlihat kontras dengan karakter Kratos yang di mitologi Nordik ini cenderung lebih sabar, dewasa, kebapaan. Jadi selama nggak ngusik Atreus, semua musuh-musuhnya Kratos masih dikasih nafas sama dia. Oke, yang masuk ke list terakhir, yakni perbedaannya pada saat Ragnarok atau pada saat takdir para dewa. Nah, pada mitologinya, Ragnarok itu sendiri adalah tentang pertempuran di akhir dunia. Jadi pertempuran antara Dewa Aesir yang dipimpin oleh Odin dan para raksasa yang dipimpin oleh Surtur. Nah, pertempuran terjadi di suatu daerah bernama Vigrid. Nah, makna dari pertempuran ini sebenarnya nggak cuma pertempuran antara dewa, raksasa, dan peri, tapi juga melibatkan seluruh alam semesta. Nah, dari pertempuran ini banyak dewa-dewi yang mati, termasuk Odin. Nah, Surtur meledakkan atau lebih tepatnya membakar ke-9 dunia, sehingga seluruh dunia itu menjadi lautan api dan hampir semua makhluk mati. Nah, dikisahkan juga bahwa masih ada 2 manusia dan beberapa dewa yang masih bertahan hidup setelah Ragnarok. Nah, kedua manusia itu bernama Lifthrasir, seorang laki-laki, dan Lif, seorang perempuan. Akhirnya mereka berdualah yang membangun kembali peradaban. Namun ada juga dewa-dewa yang masih bertahan hidup, seperti Vidar dan Vali, yaitu anaknya Odin. Nah, namun pada versi game God of War Ragnarok, setelah Ragnarok terjadi, rupanya hanya Asgard aja yang hancur. Dan Ragnarok rupanya tidak menghancurkan alam lain. Sehingga setelah Ragnarok, pada game kita masih bisa melihat sisa 8 dunia lain yang masih eksis, tepat setelah kematian Odin. Walaupun Asgard ini hancur total, cuman banyak bagian dari Asgard ini akhirnya jatuh di 8 alam lainnya. Dan hal itu juga masih bisa dijelajahi pada saat akhir permainan. Dan pada game juga rupanya masih ada juga orang-orang Asgardian dan dewa-dewa yang masih berhasil selamat di Ragnarok. Namun mereka ini menetap di dunia Vanheim. I am done with you and your son. No more fucking games. Itulah tadi serangkaian 20 list hal dan kejadian yang rupanya nggak sesuai dengan mitologi aslinya. Nah, sekali lagi menurut gua perbedaan ini justru membuat cerita gamenya menjadi lebih menarik dan menjadi nggak bisa diprediksi. Nah, sampai sini yang mau menambahkan sebenarnya masih banyak lagi kali ya hal-hal yang tidak sesuai dengan mitologinya. Silakan buat kalian yang punya pendapat lain bisa ditambahkan pada kolom komentar. Dan buat yang mau mengkoreksi juga bisa silakan feel free aja diisi pada kolom komentar dan mari kita berdiskusi. Oke, mungkin itu jadi gue, semoga memberikan informasi dan hiburan buat kalian. Seperti biasa silakan mampir ke IG kita di TheCoverZone_ID karena ada fakta dan berita menarik seputar game di sana. Dan buat kalian yang juga punya akun TikTok, silakan mampir juga di akun TikTok kita di TheCoverZone_ID. Oke, mungkin itu jadi gue. I'll see you guys in the next video and thank you for watching. Signing off and bye bye guys.